Ya, betul saudara-saudara. Mobil rusak, DNF. Salah siapa? Coba Anda pikirkan dengan baik. Bodoh banget gitu, bodoh betul ini driver. Kok ya bisa gitu loh, masih naruh mobil di line yang kayak gitu. Kalau Red Bull, si Adrian Newey itu bikin rocket ship dengan RB18-nya. Ternyata Mercedes itu bikin torpedo, guys. Ada juga kemarin akun yang trying too hard buat apa ya? Naikin engagement gitu. Nyamber, nyamber kan Iya, kalau nyamber, nyamber gitu. Nyamber-nyamber. bener-bener. Nyamber tweetnya, salah satu tweetnya kita. Terus, maksud lo apa ngomong gini? Lo membawa akun fanbase, harusnya lo merasa bertanggung jawab untuk menjaga citra fanbase lu itu gitu. Betul benar. Baik Iya, both betul betul. fanbase dan driver gitu. Nunjukin wallpaper HP-nya, pasang driver favoritnya gitu kan, pasang tim favoritnya. Banyak gitu loh hal yang bisa Banyak. dilakukan sebuah akun fanbase buat naikin engagement atau nyari perhatian lah kasarannya ya. Pit crew-nya Red Bull kemarin lagi cosplay sebagai pit crew-nya Ferrari. 11 detik pit stop. Terus ya seperti biasa, masalah Orange yang tinggal yang cuman sendirian Udahlah, ini gimana ya udahlah udah. itu mah. Kayak nggak usah Udahlah, dibahas ya, kayak udah udahlah. sama-sama Udah itu tahu nggak sih. usah. Ya sebalap kan juga Posting. sering banget shit posting juga kan. Loh, Iya bener. kita ini sebenarnya akun shit posting, Pak. Saling sayang, saling sayang, saling maaf. Apologies to Carlos. You never want to be involved in an incident that ultimately destroys somebody else's race. Saling sayang, saling Halo, halo, halo sobat sembalap dimanapun kalian berada. Balik lagi ke episode ke-28 podcast sembalap kali ini. Agak sedikit telat karena kebetulan Cak Nu, saya sendiri terjebak dengan hiruk pikuk dunia tipu-tipu. Dan seperti biasa, podcast sembalap ditemani oleh saya sendiri Cak Nu. Aku Mas Gor. Aku Kak Alia. Nah, kami bertiga, trio Wek-Wek ini akan membahas tentang balapan pembuka trio balapan Amerika yang bikin pusing dan bikin ngantuk di hari Senin ya, yang mana Seninnya seringnya harus bekerja. Apa itu jam Apakah tidur kalian sehat? itu begitu teman-teman? Apa itu jam tidur sehat? Ada Dan yang bekerja, ada yang sekolah, ada yang iya, kuliah. Aduh, ya apapun itu tetap nikmatin dan jangan lupa untuk tidur ya. Tidur betul dulu. betul. Mending saranku sih tidur dulu baru nanti bangun jam 1 jam 2 menghela nafas, menghirup aroma sepertiga malam, sholat tahajud bagi yang beragama Jadi muslim gitu misalnya. Subhanallah. dan tifosi. Dan tifosi terutama mengetuk pintu Aduh. langit agar Charles Leclerc bisa finish strong di pintu klasemen. Iya, Nah, amin, amin. ini kita langsung aja nih teman-teman ya, sobat sembalap, Mas Gor, Kak Alia, kita bahas sedikit overview balapan kemarin. Tapi kayaknya di overview balapan kota ini kita harus langsung masuk ke hot takes yang pertama nih. Karena kejadiannya di lap pertama banget. Ya Jadi, Allah. oke, pembalap Ferrari akhirnya di hari Minggu bisa finish strong 1-2. Hari Minggunya Indonesia tapi bukan hari Minggunya Aduh, Amerika. Jadi aduh. eh iya bener sih bisa 1-2 si Sainz-nya pole position kemudian Leclerc bisa P2 tapi Leclerc dapat 10 grid penalty ya gara-gara ganti turbocharger sama ICE terus ya udah turun 10 posisi. Nah, si Sainz nih punya peluang buat bisa bertahan 1 lap dari Max, at least satu Ya, lap lah gitu kan. at itu least itu satu kayak lap. chance chance sebelum balapan tapi ternyata memang dia nggak bisa bertahan lebih dari satu tikungan karena startnya Max super Max banget. Jadi kemarin tuh Betul. dari soal start tuh emang Max, terus Vettel, Checo itu startnya bagus semua. Iya, Lewis tuh nggak terlalu, terus Sainz tuh cenderung agak turu kemarin startnya. Padahal dia Benar. di posisi agak racing line yang mereka ya. bersih hitungannya kan. Nah, ini ada start yang membagongkan, yaitu adalah the new human torpedo. Nah, Aduh. bisa teman-teman lihat gambarnya di tikungan pertama, Georgie Russell
itu nabrak bagian sisi kiri belakang mobilnya Sainz. Nah, Aduh, ya udahlah kita Allah. tahu sendiri ending dari kecelakaan ini gimana. Aku penasaran nih, gimana Mas Gor dan Kak Lia melihat, menerawang, mengejawantahkan kecelakaan di tikungan 1 lap pertama di kota ini. Silahkan. Iya, mau siapa dulu nih? Ini mau pakai analisis kuantitatif apa kualitatif? Aja, pakai feeling aja Kak. Pakai feeling aja kali ya. Iya boleh. Pakai mata hati Saya aja udah cukup sih ini. anjay. Aku tuh kesel lihat foto ini kayak why? Kenapa? Kenapa Anda itu kan sudah jelas itu tempat orang lain. Kenapa Anda malah menyalip dan membuat orang lain tertabrak? Dan lihatlah apa yang terjadi. Ya, betul saudara-saudara. Mobil rusak, DNF. Salah siapa? Coba Anda pikirkan dengan baik. Saya saya tuh menonton ini tuh pengen, oke, saya ingin melihat atraksi yang menyenangkan, tapi lap 1 aja udah kayak gini, kayak ah, gelap. Iya. Silakan kepada tifosi yang si paling tifosi banget. Iya, aduh. Saya Ini persilahkan. sebagai yang si paling tifosi, jadi jujur nih, waktu kemarin Cota itu aku ngikutinnya telat karena tidur dulu kan. Seninnya tuh pagi ada kegiatan, jadi kayak tak usahain harus harus tidur dulu nih, soalnya kalau enggak bakal kacau kan besok hari Seninnya. Nah, pas tidur terus kelewatan nih ceritanya, startnya kelewatan, terus bangun tuh udah di lap 10. Itu sadar tuh kok Gua lihatnya tahu masih nih pakai mau handphone ngomong kan. apa. Ini kita aduh ya, kita harus save ya, made for kids. Hai. Ayo, tolong Ntar, ini ntar podcast anunya karya Anda. startingnya pakai lagu Cocomelon aja kali ya. Ting ding 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 ding. Tak kirain Tapi sempat nggak ada. pakai itu bakso apa? Ya, Abang beli ya. bakso, Entah mari-mari di sini. mana. Oh, kirain bakso yang Dimana itu yang sekarang lagi hits di TikTok dan Instagram itu. terasa hidupku tanpa. Ya itu Ya, jadi lanjut. anyway kayak lap 10 gitu kan, terus kok DNF gitu, ada mobil merah satu DNF nih, apa yang terjadi nih? Aduh, udah pertama mikirnya aduh masa mesin lagi sih, perasaan mesin udah belakangan udah nggak jadi masalah gitu, nggak se OP di awal musim, tapi kan seenggaknya nggak kebakar gitu kan, nggak sate kuda lagi. Nah habis itu masuk lap 15 itu udah mulai bangun tuh. Bottas keluar gitu kan dan harus safety car. Nah, terus seperti biasa ketika safety car nih kan mengisi waktu luang, ditunjukin lah ya replay gitu kan. Nah, lihat startnya itu. Pas lihat startnya bodoh banget gitu, bodoh betul ini driver. Gimana ya? Kayak oke lah, emang setiap driver tuh pasti akan melakukan kesalahan gitu. Tapi yang ini tuh gimana ya? Lu udah berapa musim gitu balapan di F1 gitu kan? Tahun ini dapat mobil dan tim yang bagus gitu, yang punya kesempatan juara. Kok ya bisa gitu loh, masih naruh mobil di line yang kayak gitu. Dia tuh nggak ngelawan Sainz waktu itu, dia tuh dari belakang. Bisa-bisanya yang lain mobilnya belok ke kiri, dia lurus. Ya, jadi Dari ya mana udah. sih itu? Iya gimana gitu loh, kok apa nggak kepikiran ya dia kalau naruh mobilnya di situ, maksudnya dia ngambil line itu tuh kayak udah pasti 100% tuh nabrak gitu loh, tinggal siapa yang ketabrak gitu kan. Iya benar-benar. Dan sialnya yang ketabrak tuh Sainz, dan Sainz tuh Sainz juga dalam posisi menghindar. Kalau teman-teman ngelihat replaynya, Iya. dia kan startnya agak bapuk tuh, turu ya kan, kalah sama Max di start pertama, masuk ke tikungan 1 itu masih nempel ya kan, masih mobil mereka si Max tuh startnya lebih bagus, tapi belum benar-benar langsung clear jauh dari Sainz gitu kan. Nah Sainz tuh juga bisa nempel di belakang Max. Nah dia tuh ngambil ke kiri supaya nggak nyundul mobilnya Max, dan itu BTW emang masih line-nya Sainz gitu loh.
Russell tuh nggak ada urusan ada di situ tuh dia ngapain kayak apa ya ini harus dikasih meme lu tuh nggak diundang men kayak ini bukan Bukan, ini bukan bukan lu tuh nggak balapan diundang, lu lu tuh nggak saat diajak. ini. Lu tuh nggak diajak men ini Nggak diajak. not yet gitu loh dia tidak menantang posisi Sainz apalagi Max gitu kan jadi nggak heran ya waktu diwawancara Sainz kelihatan down banget gitu dia bilang ya aku harus DNF lagi gara-gara hal yang bukan apa ya bukan kesalahannya dia gitu loh beda kalau dia rally seperti di awal-awal musim kan suka rally sendiri tuh nah itu mungkin dia lebih terima gitu ini enggak dia startnya bapuk tapi berusaha defense syukur-syukur bisa ngambil Max lagi gitu kan di T-bone sama Russell aduh kacau banget apalagi terus responnya Russell juga gimana tuh Cak kayaknya Cak lu punya pendapat nih tentang responnya Russell nih kayaknya perlu di highlight ini ya. Ah, sebelum ngomongin respon soal racing line dulu tadi gatal juga sih. Apa ya? Oke lah katakanlah racing line yang diambil Russell di tikungan satu lap satu itu itu bisa dikatakan racing line yang normal ketika balapan normal. Tapi kita tahu Ya. nih start di tikungan 1 sampai ke beberapa tikungan ke depan racing line tuh nggak akan bisa perfect. Racing line tuh pasti nggak akan bisa nggak akan bisa lu ngambil racing line yang optimal gitu. Jadi kayak dia nggak ya ada sedikit diwarnai lock up ya. Tapi kalaupun dia lock up terus dia tuh harusnya ngerem lebih awal gitu loh. Dia udah tahu Betul. nih ngambil racing line dalam. Dia ngeremnya late break banget, Pak. Masalahnya udah tahu nih kanannya rame banget dan pasti akan ke arah situ. Betul. Kalau dia ngeremnya late break banget, dia nggak akan bisa buat belok ke kiri gitu. Ada yang belain tuh di Twitter kemarin itu lo lihat di footage on boardnya Russell, setirnya tuh udah belok kiri gitu, udah belok kiri mentok gitu. Bro, itu kalau ngeremnya lebih awal, belok kirinya tuh lebih bisa nikung lagi gitu. Kayak Ya. itu racing line nggak akan optimal, tapi itu at least nggak akan merugikan pembalap lain sampai harus DNF gitu kan. Yes. Nah, apa ya? Kayak kalau Red Bull si Adrian Newey itu bikin rocket ship dengan RB18-nya, ternyata Mercedes itu bikin torpedo, guys. Ya Pantas Allah, aja, hati-hati, enggak hati-hati. pantas aja side potnya itu zero side pot. Kan konsepnya torpedo Line ya. ya. Kayak torpedo ya bang. Iya kan kayak torpedo gitu. Jadi kayak nah ini juga masalahnya terjadi nggak cuma sekali guys. Russell ini dan ini nyambung ke respon yang dipancing oleh Mas Gor tadi ya. Sudah. Jadi responnya Russell tuh semakin kesini semakin nganyeli gitu. Kalau orang bahasa Jawa bilang nganyel kayak gitu. Pengen Apa ditapok. tuh nganyelke tuh? Nganyel itu apa ya? Kayak Kayak ini loh, nganyel itu kayak kamu makan sate kambing, terus ada potongan daging yang nyelilit, Oh, yang nyelilit pengen di yang antara yang nyangkut di gigi, terus gigi, kamu yang nggak nyangkut bisa di gigi. ngeluarin gitu. Nah kayak gitu sampah artinya. iya. Astagfirullah. Simpelnya itu ya. Jadi apa ya kayak aku no hard feelings sampai sejauh sebelum kotak tuh kemarin aku no hard feeling dengan pembalap siapapun kecuali fansnya Colt LH sama ya di DR pun bukan yang gimana yang ngebenci atau apa ya kayak ya udah lebih ke kasihan aja gitu kalau DR kan. Betul. Nah kalau si pembalap ini tuh seperti yang kita tulis kemarin gitu, he choose to be a villain gitu. Dia memilih untuk dirinya sebagai antagonisnya di F1 gitu. Kelihatan banget kan beberapa kali responnya itu menyalahkan orang lain. Kayak misalnya di Singapura deh yang terdekat kemarin. Dia ngambil racing line-nya Mick Schumacher.
nyenggol mic sampai puncture kan. Sama-sama puncture nggak sih waktu itu? Puncture kan dua-duanya. Dia puncture Ya. itu puncture. Puncture kan si mic-nya. Otomatis mic-nya dirugikan dan bisa ngaruh ke potensi tanda tangan kontraknya si mic. Nah, si Russell tuh responnya kayak, bro, dia defend kayak ini balapan terakhir hidupnya gitu. Emang iya. Russell, lu tuh sadar nggak kalau misalnya lu tuh dulu dari tim yang kecil gitu loh. Begitu Iya. pindah ke tim Mercedes top 3 katakanlah. Ya dulu sebelum musim ini yang selalu dominan gitu. Sikapnya tuh berubah dan mengendaranya tuh nggak hati-hati. Katakanlah kalau nggak hati-hati, oke lah karena mungkin adaptasi ya. Adaptasi dengan mobilnya Keluar lagi Hede. kita adaptasi. atau jam terbangnya belum matang gitu kan. Nah, tapi at least nggak terus dia melakukan kesalahan, tapi selalu melemparkan kesalahannya kepada orang lain gitu. Gitu loh. Jadi kesannya nggak dewasa gitu. Kalau misalkan ngelempar kesalahan ke orang lain, belum tentu orang lain yang salah, ternyata dirimu yang salah kan. Mhm. Kayak oke lah kalau misalnya pas ada kemarin yang ngangkat konteksnya salah satu akun yang nanti mungkin perlu dibahas juga sedikit kali ya, Mas Gordon kali ya. Ya. Dia ngangkat, ingatlah Lewis dan Nando Alonso pas di Spa kemarin kan. Dia protes, loh itu sih Alonso ngata-ngatain idiot dan segala macam gitu. Kok nggak dibilang salah atau apa gitu. Respon emosi dengan respon untuk selalu menyalahkan orang lain tuh beda. Betul. Dan lagi di Spa itu kondisinya Alonso yang salah. Lewis yang salah gitu. Itu jelas-jelas racing line-nya Alonso. Alonso udah kepepet full ban kanannya masuk ke curb, masih diajar sama Lewis mau dipepetin lagi gitu. Otomatis ya Alonso nggak bisa kemana-mana lagi bro gitu. Pun Lewis Benar. aku coba flashback dan aku coba cari-cari footage Lewis habis kecelakaan itu nggak ada replay yang Lewis tuh terus protes atau apa gitu. Karena dia tahu dia itu salah gitu. Ya. Even kayak Alonso kemarin pas kecelakaan sama Stroll di kota yang dia terbang itu tuh di akhir balapan si Alonso juga bilang gitu. Ya mungkin itu karena aku juga ngambil kirinya terlalu mepet. Nah ini nih. Jadi Alonso yang kayak maksudnya kayak apa ya? Wartawan-wartawan F1 di luar sana tuh pada langsung nge-tweet gitu kan. Lance is pure idiot dan segala macam gitu kan. Idiot dan segala macam. Tapi di akhir balapan Alonso itu nggak terus ngejudge Russell si Lance loh. Nggak ngejudge gimana, kayak dia mengakui ya mungkin aku juga ambil peran dan itu racing accident gitu. Kayak gitu loh. Susah amat sih. I take it personally gitu. Apa ya, kayak kesannya dia jadi trying too hard. Tapi kalau ngomongin trying too hard, bisa jadi sih. Karena kalau ngelihat performa Russell belakangan, setelah istilahnya si W13 ini mulai paten ya, settingan yang dipakai, emang kelihatan Hamilton balik lagi ke depan gitu kan. Kalau di awal musim kan ternyata juga kita akhirnya tahu bahwa eksperimen-eksperimen ke mobil W13 itu banyak dipakein ke mobilnya Hamilton gitu kan. Nah setelah berbagai eksperimen itu dicoba, ketemu settingan yang paling maksimal lah buat W13, dipakein ke kedua driver, ternyata Hamilton lebih gacor gitu. Memang membuktikan ya dia sebagai 7 kali juara dunia itu emang nggak kaleng-kaleng gitu loh. Dan kemarin di COTA oke banget kan dia, walaupun kalah dari Max dan Red Bull, tapi bisa dibilang emang kemarin Hamilton juga udah berusaha yang terbaik sih. Iya. Bisa jadi Itu ya, jadi bisa jadi trying too hard juga. Kalau ngomongin trying too hard tuh ada juga kemarin akun yang trying too hard buat apa ya? Naikin engagement gitu. Iya. Ada komentar nggak?
Silakan Kak Alia mungkin mau komentar dulu. Siap gak nih guys? Lihat saya marah-marah beberapa Wah, menit setelah ini. silakan. Jadi gini, jadi kemarin kalau misalkan kalian ada yang nggak terlalu ngikutin keributan, bukan tanda kutip sih, emang keributan jatuhnya ya. Ada salah satu akun ngakunya si fanbase, ngakunya. Hmm. Aku bilang ngakunya si fanbase karena ya pas lihat tweetnya sampah. Sorry, kasar semua tapi ya udah. Nah terus Eh, habis itu tuh kayak tiba-tiba JBJB apa nggak ada yang nggak tahu JBJB apa ya, kayak nge nyamber kan Iya, kalau nyamber, JBJB, Nyamber, bener-bener. nyamber tweetnya, salah satu tweetnya kita. Terus kayak, nah maksud lo apa ngomong gini? Aduh, nggak ada yang simpen screenshotannya ya. Aku juga lupa dia Soalnya udah ngomong males apa. duluan mau nge-screenshot, ngapain sih screenshot tweet sampah Iya, gitu. ngapain ya? Namain storage. Iya. Enggak Terus, gini loh. Sorry, apa? Kak Alia. Lu mau nge-tweet dengan opini apapun, itu tuh sah-sah aja selama opininya pertama nggak menyerang ras dan segala macamnya itu kan. Yang Tuh. contoh yang pernah disikat rame-rame juga waktu itu, atau tentang seksual harassment dan segala macamnya. Lo mau beropini silahkan gitu. Tapi pakailah akun pribadi gitu. Ketika opini lu itu apa ya? Kayak gimana ya? Lu membawa akun fanbase, harusnya lu merasa bertanggung jawab untuk menjaga citra fanbase lu itu gitu. Betul. Iya. Baik both Betul. fanbase dan driver gitu. Dengan lu berakting kayak gitu, citra driver di mata fans F1 Tweet di Indonesia juga ikutan jelek gitu loh, Bro. Jadi kayak apa ya? Kayak fansnya si ini kok jadi ada cap apa ya? Nyebutnya stereotip bahwa fansnya si ini kayak gini, aku nggak mau. Mungkin ada yang gara-gara nggak mau teman sama si fansnya si ini gara-gara fanbase-nya aja kayak gitu. Pas ya secara langsung atau tidak pasti akan ada pengaruh, apalagi kalau misalkan lu pada nih yang ngadmin fanbase, tolong ya, kalian tuh mewakili sejaga apa adalah muka dari tanda kutip dari fans-fans yang lain gitu. Kalau kalian bikin ulah kan sebutnya misalkan lu nggak fans X, lu punya fanbase X nih. Nah di fanbase itu lu bikin tweet-tweet yang salah satu nyinggung si Y misalkan, itu kan jadi fansnya kayak gue nggak mau ngefans sama si X, kalau fanbase-nya aja kayak gitu pasti akan ada kejadian kayak gitu. Mau kita nggak bisa kita tutup-tutupin lah ya, tapi itu kemarin tuh bikin naik darah kayak Anda jangan bikin cewek marah-marah pagi malam-malam. Tensi saya naik. Mending kalau gaji yang naik kan sih. Tolong. Iya sih. Emang Apalagi ya? disayangkan banget ya kemarin tuh karena gimana ya, kalau akun fanbase misalnya mau puja-puji jagoannya wajar dan itu So sangat aja, bisa diterima nggak ya, masalah. kayak Silakan, namanya juga silakan. fanbase kan. Iya. Namanya juga fanbase. Banyak kok akun fanbase yang dari Indonesia juga gitu. Menurutku salah satu contoh yang bagus misalnya kayak Red Bull ya, Red Bull ID sebagai Dan itu konsisten. fanpage. Iya, fanpage Red Bull Racing di Indonesia. Dia kan emang kontennya jelas pasti isinya Red Bull semua gitu kan. Tinggal kalau lo nggak punya minat di Red Bull Racing, ya nggak usah follow gitu kan. Tapi kalau pengen tahu, larilah ke sana gitu. Karena emang isinya semuanya memang tentang Red Bull dan sudut pandang yang dipakai itu pasti dari Red Bull gitu kan. Itu fine. Terus banyak juga yang ngefans, terus bikin nunjukin wallpaper HP-nya, pasang driver favoritnya gitu kan, pasang tim favoritnya. Banyak gitu loh hal yang bisa dilakukan sebuah akun fanbase buat naikin engagement atau nyari perhatian lah kasarannya ya. Kayak mau tipe-tipe itu nggak apa-apa, sah-sah aja. Cuman yang kemarin tuh terus jatuhnya jadi
Cering, goblok aja gitu. cering, cering, cering. Ya, gini loh Sama kalau ini sih, apa? kalau lu Aku mau mau, kalau mau melakukan puja-puji terhadap driver lu mau gimana? Contoh lah buka dus dulu. Ya Allah. Ah, bener, puja-puji bener. mana? Itu Ya kalau bagus bagus, kalau jelek ya, ya udah dia jelek mm, jelekin. mm. Iya, dan banyak juga kan, nah itu contoh-contoh pasang wallpaper, terus bikin apa istilahnya fanfic ya, cerita cerita Mm. fiksi gitu kan, chat AU. fiksi AU gitu ya. Kalau buat teman-teman yang di Twitter itu malah lucu dan menyenangkan gitu loh. Menurutku kayak Mm. anjir kepikiran ya buat bikin cerita kayak gini, itu Cocok. bagus gitu loh. Atau kalau misalkan mau shit posting tuh kayak Ferrari ID kan kayak itu Ya, kocak. Ya, Atau atau shitposting. ya sebenarnya kan juga Posting. sering banget shit posting juga kan. Loh, Iya, bener. kita ini sebenarnya akun shit posting, Pak. Akun shitposting berkedok Jangan-jangan akun informasi. kita ini akun sampah. Iya ya. Aduh, gimana nih? Tapi Kita habis ini ngadain kalau akun polling kali sampah ya. ngapain bikin konten infografi kalau akun kita Oh iya. sampah? Iya. Iya nggak? Iya. Iya Wow. nggak? Iya nggak? Iya nggak? Jadi Iya nggak? Iya nggak? sebenarnya sampah tapi ditutup dengan infografis ciamik Iya. gitu ya, Cak ya. Jadi itu sebenarnya cuma kedok aja, guys. Iya, kedok aja, sisanya mah kayak shit aja. Sebenarnya mah kita julid. Ya udah anggaplah soal akun itu udah selesai. Jadi intinya kalau misalnya Heineken punya eh, semboyan ya, don't drive when you drinks kan. When you drink never drive. Itu sama aja. Jangan nge-tweet, jangan ngaku lu fanbase kalau lu goblok. Anjir kasar banget gua. Aduh, Iya, maaf iya. ya Allah. Ya, tapi emang harus dikasarin sih emang. Ya gitulah pokoknya tau lah maksud kita di sini bukannya kita tuh menggurui, bukannya kita terus melarang ada munculnya fanbase. Enggak. Tapi tolonglah yang bertanggung jawab gitu loh. Iya. Omongannya Kalau juga pakai akun jelek. pribadi malah nggak apa-apa ya, terserah Ya kalau aja ya. akun pribadi nggak apa-apa, terserah gitu. Kalau lu mau Iya. kalau lu mau dodok sembalap pakai akun pribadi, kita layani. Kita suguhi kopi Nggak gitu apa-apa. sekalian. Kita suguhi Bener. kopi, kita suguhi Mau ngopi di kentang mana? goreng dan segala macam gitu. Mau ngopi Iya, di mending mana? ngopi Kita ini sekalian, tiga malah tempat enak. loh. Hmm. Tak traktir Mau wis ngopi. Starbucks kalau mau. Mantap. Iya, silakan ya buat teman-teman yang langsung habis ini rame nih. Starbucks keliling tapi ya. Starling ya. Starling. Belum selesai kalimatnya, Mas. Oh, aduh. Ya Iya, begitulah iya. pokoknya apapun itu kalau kalian emang mau bikin akun fanbase bikinlah, tapi tolong bertanggung jawab ya karena season ini aja udah ada muncul Udah banyak dua. fanbase. Ya termasuk kita juga akun fanpage yang muncul season Season ini ini, juga bener. gitu. Cuman kita konsisten bikin konten ya enggak. Konsisten shit juga ya. Nah, maksudnya ada juga fanbase team yang nge-tweetnya tuh jelek juga kayak sampah gitu. Dan udah hilang entah Berarti kemana dan udah 2 kali ya? udah 2 kali kita- kejadiannya. Dan Kita kalau untuk ngerujak. fanbase team itu tinggal menyisakan yang konsisten tuh ya McLaren, SFID sama RBID kan. RBR. Iya, benar-benar. Itu mah nggak usah. Itu Mark nggak aktif ya? Mercedes nggak Indo nggak- aktif. nggak Nah, aktif ya? terus udah kita skip aja dulu ngomongin Russell karena kalau terlalu lama kita bahas Russell Ini episode takutnya khusus nih. hipertensi kita, Pak. Karena Tidak kebawa baik emosi untuk mulu. kesehatan. Nah, kalau Tidak kita baik mau untuk ngomongin sedikit tentang balapan ya, kemarin tuh Max mimpin balapan, tapi sebenarnya nggak begitu nyaman balapannya. Maksudnya untuk Max sendiri ya, dia Betul. mengeluhkan mobilnya yang undrivable ketika kena angin kencang gitu. Ya bisa jadi karena memang RB18 dibikin mobilnya bisa seefisien mungkin ngadepin angin gitu kan. Jadi bisa jadi itu berdampak ke mobilnya akan sedikit goyah kalau misalnya terlalu banyak angin yang ngena mereka gitu. Sedangkan untuk mobil-mobil high drag ya mereka emang untuk mobil menangkap angin gitu. Jadi kayak nggak akan terlalu pengaruh dengan itu. Ditambah lagi pit crew-nya Red Bull kemarin lagi cosplay sebagai pit crew-nya Ferrari.
Bayangin Iya, 11 kemarin detik, exchange itu. 11 detik pit stop. Sampai sampai Ya, Max kasar. yang harusnya P1 keluar P1 dia ketahan di belakangnya Leclerc. Di belakangnya Leclerc, terus kemudian Max harus ngepush selama sekitar 10 lap, tapi akhirnya berhasil. Cuman itu memperlihatkan kita adanya potensi three-way fight ketika Mercedes memiliki mobil yang oke, pace-nya bagus, dengan pembalap yang kenceng dan bertanggung jawab. Iya, Dan iya. juga kalau misalnya Ferrari nggak ngebotol strateginya kemarin bagus. Dan kemarin Iya. Leclerc kemarin untuk mempertimbangkan plan E dan segala macam yang dia omongin, itu tuh menunjukkan progres bagi Leclerc Iya. maupun Ferrari gitu. Jadi kayak mereka kan pasti udah ada debrief sebelumnya kan, dan pasti Leclerc punya pandangan sendiri sebagai pembalap. Dia mengusulkan itu dan ternyata works. Leclerc bisa nge-push. Mungkin planning itu kalau kemarin ada yang nge-tweet entah ini safety car kali ya. Iya. Plan Jadi, E, entah iya. ini safety car. Gitu, dan Red Bull dengan mobil yang kencang gitu. Jadi kalau mereka top 3 ini bisa konsisten, ya nggak nggak ada yang bisa prediksi untuk 2023 akan seseru apa gitu. Nah, terkait dengan three-way fight ini, gimana nih responnya Mas Gor dan Kak Alia? Siapa dulu? Mas Gur dulu deh. Iya, boleh. Jadi kemarin menurutku balapan yang seru ya, karena setelah beberapa balapan terakhir kita agak sedikit kecewa secara race-nya, kalau boleh dibilang. Kemarin Cota tuh akhirnya kita ngelihat lagi bener-bener balapan nggak cuman di depan, tim-tim di depan, tapi juga midfield kemarin seru gitu kan. Terutama antara eh, Max, Lewis, sama Charles gitu. Kemarin waktu lihat apa namanya Charles coba bertahan dari Max tuh langsung flashback ke awal musim lagi, kayak anjir ini nih yang bikin awal musim seru gitu, yang agak kita kehilangan gitu kan setelah Ferrari ngebotol dan lain-lain gitu. Emang sih nggak berharap dia bisa finish di depan Max, tapi kalau ngelihat race-nya kan seru ya kemarin tuh, dan clean gitu Max sama Charles gitu. Cukup bisa salip-salipan, dan benar itu apa ya, kayak menjanjikan kalau misalnya mobilnya Ferrari belakangan kan karena ada technical directive tuh terus jadi entah kenapa boros ban banget gitu kan mobilnya Ferrari. Yeah. Seandainya kemarin tire decknya nggak terlalu tinggi, walaupun disalip Max, tapi mungkin bisa sama-sama ikut nonjok sampai ke depan, dan akhirnya di penutup itu bisa jadi balapannya antara 3 mobil itu gitu, antara Max, Lewis sama Charles. Cuman karena tire decknya pas udah mau di lap-lap terakhir udah terlalu tinggi, jadi kelihatan kan gap waktunya. Awalnya Charles bisa ngintil terus di bawah 1 detik kan. Betul. Tapi begitu udah kayak 5 lap terakhir tuh mungkin bannya udah habis juga di situ. Jadi ya udah Max terus lanjut ngejar Lewis, Charles ya udah bisanya cuma bertahan aja. Sementara Lewis sendiri kemarin BTW dia pakai ban hard kan ya terakhir ya? Iya, Lewis lastingnya pakai hard, Leclerc dan Max pakai medium. Nah, itu segitunya pakai hard, sebenarnya selain emang mobilnya Red Bull lebih baik daripada mobilnya Mercedes, tapi tetap aja kemarin kita sempat bisa ngelihat seru gitu lah. Akhirnya mereka bisa balapan clean dan respect each other gitu. Mungkin karena Lewis juga nggak fight for championship ya, jadi nggak sengotot 2021, tapi seru aja gitu. Kemarin kalau orang yang nonton langsung di Cota pasti cukup puas sih dengan balapan kemarin. Bener-bener actionnya banyak yang nggak terduga gitu kan. Termasuk balapannya Max sendiri, kayak udah mikirnya udahlah ini dengan pace sekencang itu udah pasti menang mudah gitu kan. Ternyata dapat pit crew exchange dari Ferrari ya kan. Murid-murid exchange, jadi ya Tuker udah tambah ya Ferrarinya. tuker kurang gitu, nggak tuker Ferrarinya tuker tambah. Iya.
Red Bullnya tuker kurang gitu. Karena tumben gitu waktu nonton kemarin juga ngelihat Verstappen pit terus kok bisa kayak gitu. Wah, ternyata Red Bull masih bisa gini juga ya. Rada pelan gitu kan. Bukan rada pelan, sorry. Pelan banget. Dan nggak segera ganti wheel gun gitu loh. Kayak nggak Red Bull banget aja gitu. Responnya kok Iya, pelan. iya, iya. Mungkin Turu kemarin tuh. turu atau positive thinking mungkin berduka ya, tapi ya berdukanya nanti lagi bisa kok Pak. Ini lagi balapan gitu, jangan berduka dulu. Wheel gun-nya diganti, Iya. bos. Gitu. Atau bisa jadi pit crew yang pegang wheel gun itu paginya habis psikotes online Mas Gor. Habis Oh ngitung gitu ya? yang lembaran gitu loh yang ke bawah gitu. Jadi agak lambat Bapak mikirnya power. sorenya gitu. Kayak siapa ya? Ayah. Apa? Gak suka. Enggak, mungkin Aduh. pit crew-nya Red Bull lagi apply di tempat lain, misalnya Ferrari Iya. gitu kan. Ferrari Iya, lagi ngebajak gitu. bisa. Atau mau pindah ke tim baru, ada Audi Ada gitu kan. Audi 2026. Terus nanti Porsche William yang lagi OTW juga. Iya, bisa jadi gitu kan. Aduh. Aduh, kehidupan tipu-tipu F1 ini. Emang dunia Itu ini terus sama kalau mau tadi sempat bilang midfield salah satu driver dengan penampilan terbaik, bukan cuma salah satu nih. Kemarin tuh banyak driver yang penampilannya oke BTW gitu kan. Iya, setuju. Ada di depan jelas tiga itu kan, tiga teratas di depan, terus di belakang itu ada DR. Alonso. Why? Waduh, Why? pengen sih DR tuh beneran race-nya bagus, tapi kemarin sayangnya tidak sama sekali. Tidak, tidak. Ada Vettel membuktikan emang Aston tuh mobilnya mobil balap. Terus Norris dengan mobil yang kondisinya kayak tinggal 80% gitu kan, tapi poin. Dan Alonso Pak, yang udah bener-bener itu literally kebanting ya. Kebanting mobilnya, fisiknya Alonso bisa finishnya ya. Finishnya posisi poin gitu kan. Posisi 7 lagi. Iya. Gimana sih itu ceritanya, guys? Enggak, Lando tuh kan kemarin anehnya tuh di first sama second stint-nya dia tuh santai, mobilnya nggak yang kelihatan kenceng gitu loh. Tapi di last stint-nya itu tuh benar-benar kayak lagi ngablu gitu. Dan kemarin kan juga dia kemarin ngaku bahwa dia minum obat pusingnya tuh banyak gitu loh, karena saking pusingnya kena track yang bumpy gitu kan. Nah, kalau misalnya Lando aja mengeluhkan track bumpy terus pusing, gimana Alonso ya? Anjir lah itu. Iya. Itu kebantingnya parah banget loh. Terbang banget loh itu. Coba Pak. Enggak, itu kalau kejadian terjadi di mobil 2010 sampai 14 ketika congornya masih ke atas. Itu otomatis lebih terbang lagi itu sampai ban belakangnya keangkat juga gitu. Dan tapi patut juga diapresiasi build quality-nya Alpine, karena itu suspensi depan itu tuh bener-bener yang lagi jalan 200 lebih kilometer per jam terus kebanting blak gitu. Itu 1,5 meter lebih kayaknya ada nih, 1,5 meteran kebanting gitu kan. Dan suspensinya masih bisa jalan buat sampai akhir balapan gitu. Itu iya bener ya. Biasa sih. Copot cuman spionnya doang. Itu iya. By all means gila sih, ngeri sih. Gila. Dan nose-nya pun patahnya tuh apa ya? Nggak yang patah semua sampai lepas gitu loh nose-nya, kayak si Weber waktu itu kan. Iya. Bener. Anda juga ya membuktikan ini kan tadi sempat aduh gimana ya, ini mohon maaf nih tapi harus disinggung nih. Iya. Kan tadi sempat mention DR ya. Terus kan sempat beberapa hari sebelum race itu dia bilang ya kenapa nggak bisa balik gitu. Driver model Alonso aja bisa balik gitu, yang udah sempat hiatus di F1 balik ke F1
dan performanya masih bagus gitu kan. Terus dia juga bandingin sama Lewis Hamilton gitu. Nah, itu setelah ngelihat kemarin, setelah ngelihat race di US ya, yang dia diwawancara gitu, itu semakin membuktikan kayak, ya maaf Mas, tapi situ kayaknya levelnya masih jauh banget gitu kalau dibandingin sama sama Alonso atau Lewis yang jelas-jelas WCC-nya jauh lebih banyak gitu kan. Dan WDC. Iya, oh iya WCC, sorry WDC gitu kan. Mm-mm. Kayaknya terlalu percaya diri ya, Cak ya. Gimana nih? I mean Lewis dan Alonso tuh 9 kali juara dunia gitu loh. Iya, kalau di combine 9 kali, men. 9 kali juara dunia, kayak ya oke lah Lewis dibantu mobil yang super kencang itu waktu hybrid. Tapi itu nggak menafikan fakta bahwa mereka berdua tuh pembalap yang kencang juga gitu, jago dan kencang. Oh. Lah lu paling tinggi Ricciardo tuh berapa sih? Peringkat 3 kan? Di klasemen ya. Hmm. Iya. Terus sekarang dibandingin sama teammate-nya aja, nggak usah lihat jauh-jauh, lihat aja race kemarin gitu. Mm-mm. Jauh banget, men. Race kemarin tuh jauh banget itu. Dan kalau Sedih. teman-teman ngecek F1 analisis ya, itu pace-nya si Ricciardo di stint terakhir, setengah balapan terakhir, itu tuh cuma kayak lebih kencang dikit daripada Latifi, cuy. Di mobil Ya udah, makanya Williams. Mobilnya Williams, Latifi. aduh. Kayak Latifi di first stint-nya bahkan lebih kencang daripada Ricciardo. Sampai safety car yang kedua. Iya. Kurang sewas Emang kan apa? ini set sih, tapi ya gimana dong? Hasil membuktikan gitu. Hasil Iya. menunjukkan bahwa Lau ngapain gitu. Bahkan kemarin kalau sempat di race apa tuh yang akhirnya dia ya udah jadi uji coba ban kan. Hmm. Kemarin kan Berakali-kali kalau itu, Mas. Iya, kemarin kan enggak di Iya, uji bener. coba ban. Iya. Kondisi soalnya- mobil jauh lebih baik daripada mobilnya Norris. Iya. Ya soalnya kemarin juga nggak bisa pakai soft sih. Softnya habis ya? Apa gimana? Ya, maksudnya kayak mau ngapain pakai soft? Oh, iya Emang juga, habis bakal juga ya? tambah lebih kenceng. Waduh. Ya, Aduh. kurang lebih kayak I mean dia tuh udah was dan dia sebenarnya udah menyadari sekarang nih. Dia udah sadar gitu. Si fanbase-nya udah sadar, DR-nya udah sadar. Nah, tinggal dia untuk menyadarkan diri untuk gak gengsian dan pindah ke cabur lain. Ada banyak Yes. loh WEC yang kayak masih bergengsi juga kan WEC. Lo bisa membalap di Iya. Lemang. Formula E, lo bisa balap di Jakarta. Kurang Yoi. bergengsi apa? Jakarta double game week loh. Nanti Kak Alia langsung berangkat Jakarta, wis. Iya. Terus IndyCar. Lo kalau IndyCar. nggak mau main oval kayak Grosjean 2021 dia nggak main oval. Kayak ya udahlah. Mungkin DR nggak usah terlalu panjang karena ya udah emang udah was gitu. Cuman emang Iya. patut dia acungi jempol bahwa ada 4 pembalap yang memang liganya itu udah berbeda daripada rest of the grid gitu. Ya pertama Lewis, Max, Alonso dan Vettel gitu. Masterpiece banget Iya. mereka kemarin tuh. Betul, 4 betul, orang betul. ini tuh membuktikan bahwa mereka tuh membalap sebagai champion. Kalau dikombinasi berarti 7 4 11 tambah 4 2. 15. Oh, tambah 4 ya. 15. 15 WDC. Iya. 15 WDC gitu. Mereka sih emang sebagai WDC itu sahih sih. Kemarin membuktikan banget lah di Cota. Mm-mm. Alonso, Vettel kemarin hampir foto finish lagi gitu ya. Iya benar. Ya walaupun itu si Magnussen defense-nya juga sempat keluar dari track limit ya. Tapi ngomong-ngomong track limit ada juga yang ngitungin tuh di belakang. Max kena track limit di tikungan 9 11 ini. 1 menit kemudian. Lewis, black and white for you.
for track limit, please be aware. Udah tuh langsung diem habis itu. Iya. Langsung Iya, diem habis langsung itu. langsung kicep bener. Langsung kicap. Soalnya dia juga sama-sama kena 3 kali tuh, Cak. Jadi Lah dia iya. komplain kan. Emang dia memang udah sengaja gitu kan. Heeh. Godain biar nih udah 3 kali nih, udah 3 kali lebih nih. Semenit kemudian lu juga udah 3 kali, men. Jadi kayak keep your heads down aja, lu diem aja deh, udah balapan aja yang bener gitu. Enggak, terus Kalian habis berdua tuh sama-sama 3 kali gitu. Iya. Habis itu kicap terus udah kan jaraknya nggak mendekat lagi kan. Iya, langsung Langsung kayak sama-sama jaga track limit dua-duanya. Aduh. Aduh, ya itulah serba-serbi ya. Emang apa seninya F1 tuh juga ada on track dan off tracknya sih. Perlu Nah, diakuin itu. Terus Vettel kemarin kan emang balapnya bisa dibilang salah satu masterpiece dia. Ya bukan salah satu sih untuk season ini. Oh, dua deh. Untuk season ini balapan terbaik dia adalah di Jepang dan di kota ini ya. Benar. Dengan mobil yang Aston Martinnya kayak gitu, dia bisa pace overall-nya selama balapan tuh jadi best of the race gitu loh di grid gitu kan. Nah, sedangkan Alonso ini kan ya silakan Bu. Saya mau ngomong, Pak. Iya, gimana? Gini, saya setuju bahwa Vettel itu race-nya bagus kemarin. Tapi kenapa pit stop-nya? Itu juga di botol lagi. Itu exchange juga apa ya? Exchange juga kayaknya. Nih Pak, saya tuh kebangun ya Pak. Saya tuh tidur setelah tragedinya Alonso sama siapa itu Stroll. namanya? Nah, Stroll. Stroll itu terus saya ketiduran, bangun-bangun saya melihat pemandangan. Ini kenapa Vettel pit stopnya ada kok nyangkut? Itu udah Fitri loh, udah Fitri kok menurun. Ya. Itu kayaknya Vettel mania bete tuh. Itu padahal Vettel mestinya bisa finish di P7 P6 Top sih. 5 lah. P5 P6 sih. Top 5 Iya. bisa lah. Top 5 tuh Bisa. akan terancam sama Russell. Top 5 At ya, least- top 5 ya. At least finish di depannya Lando tuh masih bisa sebenarnya. Kalau menurutku ya. Kalau dia nggak di battle sama timnya sendiri kayak kesel aja gitu. Tapi Itu gimana? itu dulunya cabutan Ferrari juga kali. Bisa jadi. Maksudnya gimana tuh? Iya. Soalnya Ferrari Itu kemarin sih rapi strike-nya. kan dan kencang juga kan. Termasuknya. Iya, benar. Cabutan tuh kayaknya. Iya. Kemarin pit stopnya sehat. Makanya, kayaknya Kayak- kemarin habis deh. Exchange Kebetulan. banyak. Bisa jadi. Terus tapi ya gimana pun recovery-nya Vettel, recovery-nya Alonso, recovery-nya Max tuh bagus gitu. Kalau Lewis ya nggak bisa berharap banyak karena emang lurusannya cuma sepentok itu, jarak 13 km per jam, bro. Max belum buka Iya. DRS aja udah se gapnya sejauh itu top speednya gitu. Nah, ngomong-ngomong Alonso nih, walaupun recovery-nya bagus, tapi ternyata dia dibotol oleh FIA sehari setelah balapan ya. Iya, Ada- itu malesin sih. Iya, ada protes dari Haas. Pas balapan Haas tuh udah protes gitu. Harusnya black orange dong buat Alonso karena spionnya patah gitu. Tapi itu nggak digubris pas balapan, baru digubrisnya beberapa jam. Itu masih hari yang sama nggak sih? Beberapa jam setelahnya baru si Haas si Haas melakukan protes, tapi udah malam ya waktu sana ya. Jadi waktu Iya. sana udah malam, si Haas tuh melakukan protes. Terus besoknya ada keputusan bahwa Alonso kena penalti 10 detik stop and go atau setara dengan 30 10 detik. lap time. 30 detik ke lap time. Jadi kayak race time-nya tuh ditambah 30 detik itu. Jadi dia turun ke P15 ya, which is itu nggak adil untuk dia. Betul. Itu Terlalu jahat gak membuktikan itu membuktikan bahwa FIA itu kok inkonsisten gitu untuk menerapkan aturannya dan terlalu banyak loophole di sana sini gitu. Kayak Michael Messi itu bukan satu-satunya masalah di F1 di tahun 2021 gitu Benar. loh. Apa ya, kayaknya kita emang harus membudidayakan hashtag bring back Messi deh. Iya, terus pakai yang gif-nya yang di Twitter tuh loh, yang Iya, love love. masih itu loh.
Aduh. Cuman ya itu sih, itu inkonsistennya banget banget pakai banget. Walaupun memang kalau argumentasinya masalah safety, terus kenapa Ceko nggak kena? Ya itu pertama ini, spion itu salah satu komponen utama untuk driver tahu pembalap di belakangnya ada di mana. Betul. Which is kalau dia nggak punya spion bisa jadi kayak Latifi dan Stroll di Australia. Hmm. Terus kalau misalnya Ceko itu terjadi juga di Leclerc di Silverstone kemarin. End plate-nya patah, lepas kalian nggak harus masuk black orange karena itu basically cuma ganggu performance bukan terus membahayakan pengendara lain gitu. Betul. Kalaupun copot dan dia di track, kan jatuhnya malah yellow flag kan, Mm-mm. which is nggak apa-apa gitu. Iya sih, kalau sebenarnya yang sangat disayangkan tuh karena Haas sudah komplain saat balapan gitu kan, dan itu visible gitu. Kalau si spionnya tuh copot, sementara spion komponen penting untuk safety kan. Kalau end plate merusak atau apa itu mengganggu performance. Sementara kalau nggak ada spion ya gimana caranya dia tahu driver di belakang gitu kan? Bisa jadi dia akan mengalami hal yang sama lagi gitu kan. Misalnya mau disalip karena spionnya nggak ada, dia nggak tahu harus seberapa banyak dia ke kiri atau ke kanan, akhirnya yang di belakangnya bisa nabrak lagi kan. Iya. Itu sih. Cuman yang disayangkan itu udah diminta sama tim lain saat balapan, tapi tidak digubris gitu loh. Kayaknya kemarin kebanyakan ngecek racing line, terus jadi nggak ngewaro Fokus. pelanggaran yang lain gitu. Iya, iya. Terlalu Racing fokus line ya. aja lu liatin bro, Berarti bro kemarin ada tuh spion Freitas copot bukan lu sih? diemin. Kemarin itu Kan enggak bukan. Kan udah dari Vintage ya? start dari kuota tuh. vintage ya. Iya, beda. Pokoknya kan start dari kuota tuh udah apa ya namanya bahasa Indonesianya. Udah jadi Indonesia udah tuh nggak diubah-ubah kan, udah udah fix, nggak udah ganti-ganti fix. kan. Ya. Kita nggak akan Nah ganti-ganti itu gara-gara salah tuh satu inkonsistennya FIA gitu, bego gitu. Masih diganti nih gara-gara human error di Abu Dhabi. Terus memperkenalkanlah dua racing director. Bayangan kita semua, dua racing director itu akan berjalan bersamaan. Benar. ternyata Satu yang mantengin layar istilahnya, satu mantengin rule book. Ternyata tidak, dan itu cuma ganti-gantian doang. Yang mana kalau ganti-gantian apa ya? Ngartiin rule-nya tuh bisa berubah dan bisa beda tiap balapan gitu loh. Yang mana terus Iya. sekarang akhirnya ya udah race directornya satu sampai akhir balapan kan, sampai akhir musim. Iya. Which is itu udah nggak penting karena WDC-nya udah ada gitu. WCC-nya juga udah ada gitu. Iya, iya. Ya semoga itu jadi sih, jadi pelajaran buat mereka juga. Harapannya mudah-mudahan gitu ya tahun 2023 udah dipaten aja satu, atau kalau mau dua ya benar langsung dua aja dan mereka ikut di setiap balapan gitu loh. Kalau emang nggak bisa komit jadi race director di setiap balapan F1, mending ganti cari yang lain aja gitu kan. Masa nggak ada lagi yang bisa jadi race director? Atau Iya. balik lagi bring back Masi gitu kan. Bring back Masi. Plus satu advisor misalnya. Betul. Kayak apa ya? Masa iya Pinnacle of Motorsport race directornya masih cabutan freelance gitu? Bener. Aduh. Anjir cabutan freelance ya juga. Lah ya Freitas kan freelance, masih utamanya WEC dia. Bener, bener. Aduh. Ya begitulah Iya. begitulah hidup penuh gimmick di Amerika ya. Walaupun kalau misalnya kita mau bilang balapan kemarin menurutku bintang 4,5 sih. Kayak di mid game tuh agak ngantuk tapi end game-nya oke, lumayan seru. Iya. Kalau menurut Mas Gor dan Alia, Kak Alia? Mas Gur, berapa Mas Gur? Kalau aku 4. Soalnya Sainz DNF. Kirain bakal 3 karena Sainz DNF. Enggak, tetap enggak apa ya. Kesedihan karena Sainz DNF itu terbayarkan karena race-nya overall
seru dan banyak hal yang tidak terduga sih. Oh, Jadi 4. kirain karena Mas Gor bukan tifosi tapi fansnya Leclerc. Iya. Yo. Aduh. Kalau kemarin Leclerc DNF juga langsung bintang 2, turu aku. No point. Mending tidur. Kali ya. Bagaimana ini teman-teman? Jadi ketika race-nya live saya tidur. Tapi saya nonton rerunnya, jadi kayaknya 4. Oke. Gara-gara saya masih kesel gara-gara tragedi di lap di turn 1. Saya masih kesel, itu masih kayak Siapa yang tidak Ya, emosi? kadang-kadang siapa tidak ente. emosi? Sama Mending kalau dia tragedi rookie ya. Dia tuh bukan rookie loh. anarki Udah 4 sama musim BTW. tragedi Iya, udah 4 tragedi pit musim. stop itu loh. Bapak-bapak, itu 2 orang kena tragedi pit stop. Ini saya curiga ini. Sebenarnya kemarin tuh cosplay. Iya, itu adalah Max tuh demennya ngepor. oh gitu ya. Heeh. Iya, Max iya, dan iya. Red Bull tuh demennya ngepor. Apakah iya? Iya. Apa iya? Boleh lah ya, berarti kan udah ngelok WCC WDC ngepur sampai Abu Dhabi, boleh lah ya, kayak Janganlah pura-pura apa gitu, salah pasang Jangan, ban jangan. atau paling enggak Mentalitinya jangan paling enggak gitu. sih paling enggak sih Ceko bisa menang lah di Meksiko. Itu udah harapan Ya kita Allah. semua. ya kalau itu oke sih. ACC. ACC nggak sih kayak Aku sih yes. Mas Anang juga kayaknya yes. terus yang penting kalaupun nge-cosplay ngepurnya itu jangan ngepur terus ditabrak Russell gitu loh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Udah julidnya yuk. Yuk. Udah Kita- gitu kurang lebih ya teman-teman hot takes-nya. Kita nggak nampilin klasemen karena buat apa klasemen? Sudah ketahuan BDC-nya. Iya, jadi ya coba kita tapi singkat saja gitu ya. Rewind singkat ya. Hasil balapan nggak usah ya, hasil Nggak balapan usah. sudah banyak Nah. tersirat gitu. Klasemen sembalap ya begitulah. Gak usah. Klasemen tim dong. Itu Kalau- sorry klasemen nanti aja deh nanti. Sorry. Ya, itu Leclerc sama Perez memang masih head to head banget ya. Mudah-mudahan terus sampai Abu Dhabi dan ya Leclerc lah ya yang P2 gitu. Itu harapan pribadi, tidak apa-apa harapan Tidak pribadi. apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa harapan Yang penting pribadi. tidak nanti baper kenyataan. dan tidak memaksakan pendapat. Iya, kalau emang Apaan? ternyata dia melakukan kesalahan lagi dan disalip sama Ceko ya mau gimana coba ya kan. Sainz sih, harapannya semoga Sainz bisa comeback dari banyak nggak beruntung juga dia BTW. Minimal mudah-mudahan sampai akhir musim luck-nya oke lah. Masalah performance-nya dia ya balik ke dia sendiri kan. Terus ya seperti biasa masalah Orange yang cuman sendirian ini gimana ya Udah udah. itu mah. Kayak nggak perlu Udah. usah dibahas ya, kayak udah sama-sama Udah itu tahu. nggak usah. Itu kalau dibahas juga kayaknya udah lah. Iya, terus Alonso berarti aslinya turun ya, Cak ya? Atau nggak turun tapi poinnya nggak segitu ya? Iya, Alonso minus itu dia tuh Alonso P7 kan. P7 tuh 1 2 3 4. 1 2 4 6. Minus 6. Nah, berarti tetap P9 di klasemen kan, tapi nggak 71 poinnya. Enggak tahu 1. Ya, terus Bottas ini masih beruntung sekali dia di Rezeki P10. nomplok emang. Padahal terus nah. setengah musim ke belakang. Rezeki Iya, nomplok. terus tengah musim ke belakang. Nah, ini yang menarik itu kalau Bottas turu terus dan Vettel performanya bagus kayak dari Jepang terus kemarin di Chota, mungkin di Abu Dhabi dia bisa P10. Bisa Vettel jadi. menurutku ya. 10 besar buat Vettel bisa jadi. Dan itu istilahnya perpisahan yang cukup manis gitu buat dia. Tetap P10 dengan Aston Martin perlu diingat juga. Kalau yang di nomor 12 ya udah. Ya, yuk. Next yuk. Itu harusnya udah tak Dipensiunkan. hilangin itu. Nama dan fotonya. Next. Udah. Next Magnussen kemarin
bagus. Nah itu loh kayak Magnussen tuh pakai Haas tuh kemarin poin men gitu. Sorry, Magnussen sama Haas dan Mick sama Haas itu tuh suka apa ya? Mick tuh sering banget dibotol sama strateginya sendiri gitu, strategi timnya. Semacam Charles juga berarti ya. Semacam Leclerc dia. Edeo. Iya, GWS lah ya. Semoga dia. Ya, Tapi nih, pertanyaan singkat aja nih buat Cak Nu sama Kak Alia. Masih pengen lihat Mick di grid musim depan nggak? Minimal musim depan deh. Masih pengen nggak? Kan 2026 udah dapat kursi, Mas. Siapa? Mick. Iya. Kursinya di? Audi F1 tim lah. Oh, biar ada ya. Jerman Jerman ya? driver. Kan ada tim Prancis tuh, timnas Prancis sudah ada. Timnas Jerman. Iya. Kalau iya. musim depan lebih pengen dia daripada Lance sih. Oke. Tapi Lance kan yang punya tim, Pak. Jadi kayaknya dia agak tergeser sih. Susah, Pak. Itu, Pak. Kalau kalian gimana, Kak? Pengen lihat Mick di grid nggak musim depan? Untuk one more time kayaknya boleh kalau misalkan bandinginnya sama yang sudah dirumorkan beberapa hari yang lalu, kayaknya dia masih bisa dikasih lah gitu. Kalau yang dirumorin kan udah walaupun sempat jadi panggilan sih enggak, kayak cabutan juga tetap Sebut aja namanya. sebut saja dia inisialnya di Hülkenberg. Ya. Iya. Aku sih kalau disuruh milih ya di antara dua itu, saya mending mix sih, Pak. Atau sebenarnya bisa banget loh kayak dibikin klausul untuk Mick, ya udah dibikin klausul yang per balapan gitu. Yang mana Mick kalau misalnya performanya terlalu jelek setelah beberapa balapan, dia bisa langsung diputus kontrak dan Nico langsung bisa masuk misalnya. Iya. Untuk musim depan. Aduh lah ya. Niru Red Bull Group aja lah ya. Iya. Kan Red Bull Group juga bisa nendang orang kapan aja gitu kan. Termasuk manggil orang kapan aja terus Termasuk ditarik manggil ya. orang kapan aja. Terus ya AlphaTauri gitu-gitu aja. Udah. Ya. Klasemen tim itu harusnya nomor 5 tuh diganti Norris Mercedes. Iya, Norris Mercedes. Anjir, ini 100 berarti bentar-bentar. Kurangin 29. 109 Kurangin dia. 29. Anjir. Minta bonus sih kalau aku jadi Norris. Gila loh, gajinya Ricciardo berapa kali lipatnya Norris. Tapi poinnya Iya. Norris 5 kali lipatnya poinnya Ricciardo. Mbok mikir gitu loh. Iya, sadar diri lah. Pindah cabur. Cuman dia sadar diri tuh kayak tetap masih pengen di F1 gitu. Padahal kayak dia udah Ya udah nonton aja di grandstand. nonton aja di grandstand gitu kan. Atau emang nggak mau? Kenapa sih dia nggak pengen banget ke Amerika tuh? Padahal dia selalu apa ya? Kayak setiap race Amerika tuh dia yang bikin gimmick sendiri gitu. Kayak kemarin dia datang naik kuda gitu kan. Terus lupa pas balapan tuh dia juga kayak masih berasa naik kuda kali ya. Jadi San Mori. Deh. Mungkin dia terlalu menginspirasi Aukarin Mas Gor. Iya benar mau jadi talent bedes tapi dia bukan badass, bedes. Iya, kurang lebih begitu ya teman-teman. Kalau kita panjangkan ya nggak akan habis-habis dan bisa digelar sampai ke tembok Cina sana karena Seri kita nggak ada habisnya dan lagi-lagi season ini memang tidak seseru yang kita bayangkan di awal akan seperti apa gitu. Ya tapi pun begitu kita masih ada punya 3 balapan lagi yaitu Meksiko, kemudian Brasil, lalu satu lagi di Abu Dhabi. Yes. Nah, siap-siap di Meksiko balapan jam 3, jadi mending kalian tidur dulu. Bangun jam 1, ngopi-ngopi dulu, sholat tahajud, sholat istikharah gitu. Misalnya
masih bingung dengan apa yang lagi dikerjakan, semoga dipermudah, dilancarkan, lalu kemudian bisa dipermudah untuk ke sana gitu. Kemana? Nggak usah disebutin nanti ngambek. Umroh atau naik haji. Iya, iya. Dah, Ya sekian pokoknya aja. alasan yang bikin keluarganya bisa main ke kota Bandung lah. Terus kemudian ya udah itulah pokoknya semoga kalau ini harapan pribadiku untuk Ceko untuk bisa menang di Meksiko. Walaupun ada harapan lain Max untuk bisa menang sekali lagi jadi dia bisa memenangkan most win in a season. Most sweet. Karena Gimana kalau di Brazil aja? Kayaknya seru kalau dia menang di Brazil. Brasil tuh jatahnya Lewis gak sih? Cukur loh, Cak. Gak apa-apa rambutku wis mulai dawa ya, Mas. Tak cukur. Ya Iya, begitulah iya, teman-teman hiruk pikuk dunia tipu-tipu per F1 Indonesia. Dan sekali lagi teman-teman buat di F1 tweet Indonesia jangan kapok. Kalau emang mau bikin fanbase bikin tapi yang bertanggung jawab Iya. gitu. Kalau mau dodok tidak apa-apa. Kalau mau dodok nggak apa-apa kita layani. Kita suguhi Iya, kopi Starbucks lilik. Iya, yang penting masuk ya, Cak ya. Mm-mm. Punya argumen yang masuk. Mm-mm. Opini apapun kita terima. Yang penting nggak opini Betul. jelek, nggak opini seksual juga, ataupun Iya. agama dan ras. Begitu. Yes. Ya, begitu teman-teman seperti biasa. Mari kita mengucapkan cus. Cus, geng.